Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok kelima dari kelas 11 IPS 3 akan membahas tentang kehidupan bangsa Indonesia pada zaman kedudukan Jepang. Kenalkan, anggota kami yaitu ada Anggi Kusuma, absen 5, ada Devino Rizky Pane, absen 11, ada Dimas Bagus Yunanto, absen 12, ada Farid Wahyu Saputra, absen 16, ada Laudia Putri, absen 24, ada Sania Kamila, absen 34. Nah, materi yang kita akan bahas yang pertama ada kehidupan di bidang sosial, yang kedua ada kehidupan di bidang ekonomi, yang ketiga ada kehidupan di bidang budaya, yang keempat ada kehidupan di bidang militer, dan yang kelima ada kehidupan di bidang pendidikan. Yang pertama itu adalah kehidupan sosial dalam pemerintahan di Jepang. Pemerintahan Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja Romusa. Mungkin kalian semua sudah sering dengar apa itu Romusa. Romusa adalah sistem kerja yang paling kejam selama bangsa Indonesia dijajah. Tetapi pada awalnya pembentukan Romusa ini dapat sambutan baik loh dari rakyat Indonesia. Justru banyak yang bersedia untuk jadi sukarelawan. Namun semua itu berubah jadi kebutuhan Jepang untuk berperang meningkat. Pengerahan Romusa menjadi sebuah keharusan, bahkan paksaan. Hal tersebut membuat rakyat kita menjadi sengsara. Kamu bayangin aja deh, rakyat kita dipaksa membangun semua sarana perang yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia, rakyat kita juga dipaksa sampai ke luar negeri. Ada yang dikirim ke Vietnam, Burma atau sekarang disebut dengan Myanmar, Muay Thai atau Thailand, dan Malaysia. Semua dipaksa bekerja sepanjang hari tanpa diimbangi upah dan fasilitas hidup yang layak. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak kembali lagi ke kampung halaman karena sudah meninggal dunia di negara tersebut. Nah, di sebelah kiri kita bisa lihat orang-orang Indonesia sedang dipaksa untuk bekerja dan tidak diberi upah oleh Jepang. Lihat ya, ada orang sudah mencangkul, mengangkat pasir dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kehidupan di bidang ekonomi. Ada apa aja sih kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintahan Jepang? Nah, saya akan jelaskan di sini. Yang pertama, ada penyitaan aset-aset ekonomi yang penting. Aset-aset yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Belanda disita dan menjadi milik pemerintah penduduk Jepang, seperti perkebunan, bank, pabrik, pertambangan, sarana telekomunikasi, dan perusahaan transportasi. Yang kedua, ada kebijakan dijalankan dengan memberlakukan autarki. Apa sih autarki itu? Autarki yaitu sistem ekonomi yang mengharuskan setiap daerah berupaya memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Yang ketiga, ada Jepang mendirikan kumiai. Apa sih kumiai itu? Kumiai yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama dan juga memperkenalkan sistem baru bagi pertanian yang disebut line system, yaitu sistem pengaturan cocok tanam secara efisien untuk meningkatkan produksi pangan. Nah, di sini ada contoh gambar kumiai, yaitu koperasi yang isinya ada anggota-anggotanya. Yang keempat, melakukan pengawasan yang ketat di dalam bidang ekonomi. Pemerintahan penduduk Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Setelah saya menjelaskan kebijakan Jepang di bidang ekonomi, kalian bertanya-tanya nggak sih, apa aja dampak dari kebijakan ekonomi Jepang terhadap rakyat Indonesia? Nah, saya akan menjelaskan. Di sini ada dua gambar contoh, yaitu orang yang kekurangan gizi. Nah, kenapa sih mereka bisa kekurangan gizi? Saya akan menjelaskan di sini dampak-dampak kebijakan ekonominya. Kebijakan ekonomi perang yang diterapkan pemerintah militer Jepang di Indonesia, itu kan menimbulkan dampak yang sangat menyengsarakan rakyat. Banyak lahan pertanian yang terbengkalai akibat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Selain itu, sebagian besar hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintah. Nah, kondisi ini menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis. Nah, karena itu, rakyat semakin sulit, gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah,
Wabah penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa. Kemudian, peraturan yang diterapkan oleh Jepang mengakibatkan kemiskinan parah. Pakaian rakyat compang-camping, ada yang terbuat dari karung goni, yang menyebabkan gatal-gatal, bahkan tidak sedikit yang hanya menggunakan lembaran karet sebagai penutup badan. Di desa-desa, kekurangan tenaga produktif karena para pemuda pribumi diperkerjakan oleh pemerintah Jepang sebagai romusha. Di kota-kota besar, angka kemiskinan semakin tinggi dengan meningkatnya jumlah gelandangan. Kondisi perekonomian negara mengalami inflasi parah karena uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang tidak ada jaminannya. Barang-barang keperluan hidup beredar dalam jumlah yang sedikit sehingga sulit didapat dan sangat mahal harganya. Lalu, kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu kehidupan di bidang budaya. Pemerintahan Jepang menerapkan budaya memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia. Kaisar juga disebut memiliki tempat tertinggi dan diyakini sebagai keturunan Dewa Matahari. Pemerintahan Jepang juga mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Kimen Bunkei Shidoso. Lembaga ini digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingannya. Dan ini ada foto pusat kebudayaan Kimen Bunkei Shidoso. Nah, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu kehidupan di bidang militer. Saat pendudukan terjadi, Jepang memanfaatkan masyarakat untuk bisa terlibat dalam Perang Pasifik melawan sekutu. Alasannya dikarenakan Jepang membutuhkan pasukan agar bisa memenangkan perang tersebut. Dengan cara membujuk masyarakat Indonesia untuk ikut melawan pihak musuh, Jepang pada akhirnya berhasil membentuk beberapa organisasi semi-militer. Di antaranya ada Sainendan, Keibodan, Hizbullah, Fujinkai, Barisan Pelopor, PETA, dan yang terakhir ada Heiho. Organisasi tersebut dilatih sedemikian rupa untuk bisa menggunakan senjata, baris berbaris, dan latihan militer lainnya. Salah satu organisasi yang bernama PETA berkembang seiring dengan perubahan situasi Indonesia. Mula-mula berubah menjadi Badan Keamanan Rakyat atau BKR, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan kini menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Nah, ini ada foto-foto organisasi semi-militernya. Pendidikan di masa pendudukan Jepang jauh lebih buruk dari sebelumnya, ketika Indonesia masih di bawah penjajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ketika Jepang datang, Jepang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan perangnya. Masyarakat harus hidup di bawah kondisi perang yang diterapkan Jepang. Akibatnya, para pengajar harus bekerja untuk Jepang. Anak-anak bahkan turut dikerahkan membantu memenuhi kebutuhan perang. Jumlah sekolah dasar turun. Pada tahun ajaran 1940-1941, atau ketika Indonesia masih dijajah Belanda, jumlah sekolah dasar ada 17.848. Namun di akhir pendudukan Jepang, jumlah sekolah dasar menjadi 15.069. Selain itu, sejak pendudukan Jepang, beberapa kebijakan yang sebelumnya berlaku diubah. Pertama, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Kedua, sistem pendidikan diintegrasikan. Pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya berlaku di era Hindia Belanda dihapuskan. Di masa pendudukan Jepang, pendidikan tingkat dasar hanya ada satu macam, yakni sekolah dasar selama 6 tahun. Di sini ada gambar-gambar pendidikan Indonesia di saat masa penjajahan Jepang. Yaitu di sini ada seorang guru yang sedang mengajar dan ada anak-anak yang sedang mengantri untuk masuk ke sekolah. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebih dimaafkan. Kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.